semuanya, welcome back to my channel Alif ya. Ya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan dijauhkan dari virus yang sedang melanda bumi ini, yaitu corona. Oke teman-teman, kali ini aku nggak bikin video tutorial. Kali ini aku pengen bikin cerita horor atau pengalaman horor dari teman-teman aku yang ada di Facebook. Aku share di YouTube, tapi sebelumnya aku udah minta izin. Oke teman-teman, kali ini pengalaman horornya itu adalah ketindihan. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami pengalaman ini, ketindihan gitu ya teman-teman, bisa share di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke cerita yang pertama. Cerita ini berasal dari yang bernama Dian. Berasal dari Dian ya teman-teman. Jadi Dian itu sering mengalami ketindihan, tapi ketindihan yang terakhir itu menurutnya itu pengalaman yang paling mengerikan. Jadi dia itu beberapa kali ketindihan teman-teman, tapi biasa aja. Tapi yang terakhir ini adalah pengalaman yang paling mengerikan menurut dia. Jadi dia itu adalah mahasiswa, salah satu mahasiswa di kampus X, kita sebut aja kampus X ya teman-teman. Dia ngekos itu di asrama kampusnya di lantai 3. Ada beberapa lantai, tapi dia itu kamarnya di lantai 3. Karena Dian itu cewek ya teman-teman. Biasanya kalau cewek itu pas haid hari pertama itu pas lagi sakit-sakitnya ya teman-teman. Biasanya ini ya. Mungkin teman-teman yang cewek itu ada yang nggak ngerasain sakit, atau mungkin ngerasain pegal-pegal aja, mungkin bisa aja. Tapi kalau Dian ini kebetulan pas lagi mens, mungkin hari pertama atau mungkin lagi pas lagi banyak-banyaknya, itu dia tuh sakit, perutnya sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak berangkat ke kampus. Otomatis teman-temannya kan berangkat ke kampus nih kebetulan teman-teman. Jadi mungkin kebetulan ada jam kampus ya teman-teman. Jadi mereka itu pada berangkat kampus. Yang namanya Dian ini di kamar sendirian teman-teman, karena dia memutuskan untuk tidak berangkat ke kampusnya. Karena dia sendirian, otomatis bete dong teman-teman. Dia bete, dia mainan HP gitu ya. Dia mungkin chattingan atau mungkin lihat Instagram gitu, mainan HP. Tiba-tiba gak lama ya teman-teman, dia tuh kayak ngerasa badannya itu tiba-tiba gak ada tenaga, kayak terkuras habis gitu teman-teman. Badannya tuh kayak tiba-tiba lemes kayak gitu ya teman-teman. Sampai dia itu HP-nya, dia kan lagi mainan HP teman-teman, sampai HP-nya itu terjatuh di kasurnya. Dia lagi mainan HP di kasur, sampai dia ngerasa lemes, gak ada tenaga, sampai HP-nya itu terjatuh di kasurnya gitu teman-teman. Dan gak lama dia tuh kayak tertidur gitu ya teman-teman. Mungkin pas itu lagi capek-capeknya dia, mungkin karena lagi pegel-pegel itu ya, pegel terus kemudian sakit mainan HP, dia tuh kayak tertidur sendiri teman-teman. Dia tertidur, dia tuh pas tidur itu ngerasa badannya itu terangkat 2 kali teman-teman. Ya ini antara nyata atau enggak nyata ya, karena dia itu hanya merasa gitu ya teman-teman. Dia merasa badannya itu terangkat 2 kali teman-teman, kayak terangkat gitu ya, kayak terangkat gitu, terangkat 2 kali. Dan setelah beberapa lama dia itu melihat dari arah pintu kamarnya yang di asrama itu, melihat laki-laki berbadan besar, berwarna hitam. Dia itu berjalan terus kayak mendekati Dian teman-teman. Dia mendekati Dian, seakan-akan dia tuh mau mencium Dian. Mungkin dia mau, maksudnya mendekati gitu ya teman-teman, mendekati Dian. Pada saat itu Dian kan ketakutan ya teman-teman, melihat laki-laki berbadan besar hitam gitu ya. Dia tuh merasa ketakutan, tapi dia kan kayak ketindihan, tahu ya teman-teman ya, ketindihan atau erep-erep dalam bahasa Jawanya itu, dia nggak bisa digerakin badannya, matanya itu nggak bisa digerakin, mulutnya juga mungkin dia mau minta tolong tapi nggak bisa digerakin sama sekali. Akhirnya dia hanya membaca doa dalam hatinya. Dia membaca astagfirullah, membaca subhanallah, dan membaca doa-doa lain yang dia bisa gitu ya teman-teman. Dia membaca terus, dan alhamdulillahnya
laki-laki berbadan besar yang hitam ini tiba-tiba menghilang dan dia bisa sadar, dia bisa membuka mata gitu teman-teman. Dia saking baca-baca doanya banyak banget sampai alhamdulillahnya dia bisa sadar dan bisa membuka mata dan astagfirullahaladzim kayak gitu ya teman. Dia tuh ngerasa kalau itu tuh lagi direp-rep gitu teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak gitu, lagi tidur atau mungkin ketiduran terus kayak setengah sadar tapi matanya tuh nggak bisa dibuka sama sekali, kayak ada yang kunci, kayak ada yang menutupi, dan badannya tuh bener-bener kayak paku, nggak bisa kayak dipaku gitu ya teman-teman, nggak bisa digerakin sama sekali, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Tapi kita tuh kayak berhalusinasi seakan-akan badannya itu terangkat padahal sebenarnya tidak gitu teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya pengalaman bisa di share di kolom komentar ya. Oke, cerita yang kedua ini adalah cerita pengalaman pribadinya aku teman-teman. Sebenarnya aku tuh udah sering mengalami ketindihan, tapi yang paling sering tuh di masa SMP, SMA. Kuliah itu jarang ya. Tapi yang paling serem justru di kuliah teman-teman. Pada saat aku kuliah dulu, aku ya teman-teman ya, mungkin pada saat itu banyak tugas pas lagi, kalau nggak salah ya pas lagi skripsi teman-teman. Jadi ada tugas dan aku juga ngerjain skripsi ya teman-teman. Ada tugas kuliah dan aku sambil ngerjain skripsi, nyicil ya teman-teman. Dan mungkin pada saat itu aku saking capeknya, aku tidur jam 12 malam gitu teman-teman. Aku tidur jam 12 malam, aku lihat HP ya jam 12 malam aku tidur. Dan mungkin pada saat itu aku kecapean ya teman, aku juga nggak tahu sih, aku kecapean dan kayak berhalusinasi, aku juga nggak tahu, tapi merasa hampir mirip dengan ceritanya Dian tadi, kayak badannya tuh kaku kayak gitu, nggak bisa digerakin. Pokoknya aku tidur teman-teman, aku tidur terus menghadap ke arah tembok ya. Jadi pada saat aku kuliah itu aku berdua dengan teman aku, karena aku nggak berani tidur sendiri sebenarnya sih teman-teman. Tapi karena biaya kosnya lebih murah sih kalau berdua dibandingkan sendiri ya teman-teman. Jadi aku berdua dengan teman aku tuh hadap sini, aku tuh hadap ke tembok gitu ya teman-teman. Hadap sini lah, temanku hadap sini, aku hadap sini gitu ya. Dan pada saat aku tertidur teman-teman, aku tuh tiba-tiba badannya tuh nggak bisa digerakin sama sekali, kayak gini, kayak kaku gitu. Aku nggak bisa gerakin badannya aku, matanya aku mau buka itu nggak bisa gini ya teman-teman. Pokoknya nggak mau buka mata itu nggak bisa gitulah intinya. Jadi antara sadar dan nggak sadar itu mimpi atau enggak, jadi antara nyata dan nggak nyata, antara mimpi atau nggak mimpi gitu ya teman-teman. Jadi itu aku cuma bisa baca-baca doa astagfirullahaladzim, subhanallah, pokoknya semuanya aku baca, ya Allah per semuanya aku baca karena aku Islam ya teman-teman. Aku baca ayat kursi juga aku baca, tapi nggak tahu ya kenapa aku baca tapi nggak bisa selesai teman-teman. Jadi aku cuma baca awal-awal tapi nggak bisa sampai selesai dan aku baca-baca pendek-pendek aja, misalkan Allah gitu, atau astagfirullah, pokoknya aku baca-baca tuh yang pendek-pendek aja, karena aku baca pulau itu birobinas atau apa itu nggak selesai, aku juga nggak tahu kenapa. Jadi seakan-akan aku mau menyelesaikan itu nggak bisa selesai kayak gitu. Aku nggak tahu ya, kalau misalkan teman-teman pengalamannya seperti apa mungkin bisa di share di kolom komentar ya. Jadi pas saat itu, dan aku tuh setengah sadar itu ngelihat di depan aku tidur gitu ya, hadap tembok, di tembok itu ada bayangan hitam sih. Aku nggak tahu itu laki-laki atau perempuan, aku nggak bisa memastikan karena hitam tapi lurus gini teman-teman, hitam, bayangan hitam aja lah pokoknya, tapi lurus gini dan tinggi ya, itu sampai menembus dinding atap nih. Aku sampai lihat itu dia menembus atap, tapi aku nggak tahu itu laki-laki atau perempuan, pokoknya bayangan hitam tapi lurus teman-teman. Dan saat itu aku takut banget ya teman-teman deh. Aku udah baca sebisanya aku lah, aku baca apa astagfirullah, dan aku kayak kuat-kuatan gitu teman-teman, antara aku tuh mau ke dunia nyata lah. Aku ini nggak tahu ya, aku mimpi atau enggak, punya aku mau melek, aku mau membuka mata gitu ya teman-teman. Aku mau membuka mata sekuat mungkin, pokoknya intinya aku kuat-kuatan di sini. Dan aku mencoba kuat, aku nggak kuat, aku mencoba kuat, aku nggak kuat, mencoba kuat, sampai aku benar-benar kuat dan aku bisa membuka mata. Dan aku astagfirullahaladzim, dan sampai aku teman-teman, sampai keringetan gitu teman-teman, saking aku takutnya, karena itu benar-benar tinggi sampai menembus atap dan aku takut banget teman-teman.
Itu pengalaman aku yang paling mengerikan di kuliah ya. Setelah itu aku biasa aja sih, kalau misalkan ketindihan aku biasa aja, nggak sampai lihat apa-apa gitu teman. Ya mungkin teman-teman ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan masalah ketindihan, sebenarnya sih pernah dikatakan di ilmiah ya tentang kedokteran gitu ya teman-teman, itu kayak sleep paralysis ya teman-teman namanya, kalau nggak salah itu sleep paralysis atau ketindihan. Kalau di ilmiahnya atau kedokterannya itu sebenarnya kondisi ketika kita tuh sangat kelelahan, kecapean, dan mungkin stres, akhirnya itu kayak kita tuh kayak berhalusinasi gitu teman-teman, dan seakan-akan badannya tuh nggak bisa digerakkan atau apalah gitu teman-teman. Intinya coba kalau misalkan teman-teman yang ilmiah bisa tulis di kolom komentar ya, aku nggak begitu paham soalnya tentang sleep paralysis. Yang pernah aku baca sih seperti itu, karena kita dalam kondisi kelelahan, stres, mungkin mengantuk, jadi antara kita sadar dan nggak sadar, seakan-akan badannya kita itu nggak bisa digerakkan sama sekali, padahal itu sebenarnya sleep paralysis, bukan ketindihan atau diganggu hantu gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu ya. Buat teman-teman yang mungkin bisa share pengalamannya, tulis di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang mungkin tahu tentang kondisi ketindihan itu sebenarnya apa, mungkin anak indigo atau teman-teman punya teman indigo, bisa ditanyakan sebenarnya pas kita ketindihan itu benarkah diganggu makhluk halus atau enggak ya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat tambah pengalaman dari teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman suka bisa klik tombol like, kalau misalkan nggak suka lah, tapi kalau bisa suka lah ya teman-teman karena biar banyak yang suka dengan videonya aku. Oke, aku harap teman-teman bisa stay di channelnya aku, bisa senang di channelnya aku. Tulis di kolom komentar ya apa yang kalian inginkan di channelnya aku, supaya kedepannya itu aku tetap stay semangat ya, karena kadang-kadang kalau misalkan viewernya aku sedikit, aku merosot gitu teman-teman, aku jadi pengen menyerah gitu, apakah aku harus selesai di YouTube atau gimana. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang like videonya aku, ada yang nonton videonya aku jadi semangat lagi gitu teman-teman. Oke, segitu aja ya. Tulis kritik saran kalian di kolom komentar supaya kedepannya channel aku lebih baik. Oke, gitu aja ya teman-teman. See you on my next video. Dah.